Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Rahmatika Mary Aisyah Afni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrasi Nilai Islam, Etika Layanan Profetik, dan Tabayun dalam Manajemen Kualitas Pelayanan. Pada era persaingan bisnis global saat ini, perusahaan dituntut untuk memberikan kualitas pelayanan yang tinggi agar mampu mempertahankan pelanggan. Namun, dalam perspektif Islam, kegiatan bisnis tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam pelayanan menjadi sangat penting dengan menggabungkan prinsip etika Islam dalam manajemen pelayanan. Perusahaan dapat menciptakan pelayanan yang berkualitas, beretika, dan memberikan nilai spiritual bagi pelanggan maupun pelaku bisnis. Selanjutnya, konsep pelayanan dalam Islam. Dalam Islam, pelayanan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas bisnis, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa konsep utama, yaitu pertama tauhid, yaitu keyakinan bahwa semua aktivitas, termasuk bisnis dan pelayanan kepada pelanggan, merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada ihsan, yaitu melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan yang maksimal. Ketiga, ada akhlak Islami, yaitu menjaga sikap, sopan santun, serta kejujuran dalam berinteraksi dengan pelanggan. Dengan menerapkan 3 prinsip ini, pelayanan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga bernilai spiritual. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Dalam manajemen modern, kepuasan pelanggan sering diukur menggunakan model spiritual. Rumusnya adalah S sama dengan P dikurangi E. S adalah kepuasan pelanggan, P adalah persepsi pelanggan, sedangkan E adalah harapan pelanggan. Jika persepsi pelanggan lebih besar dari harapan, maka pelanggan akan merasa sangat puas. Namun, dalam perspektif Islam, kepuasan pelanggan tidak hanya diukur dari kualitas layanan saja, tetapi juga dari nilai kejujuran, keadilan, dan kepercayaan yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya ada etika profetik dalam pelayanan. Etika profetik merupakan nilai etika yang berasal dari sifat-sifat Rasulullah. Ada 4 prinsip utama yang dapat diterapkan dalam pelayanan. Pertama, sidik, yaitu kejujuran dalam memberikan informasi maupun transaksi. Kedua, amanah, yaitu memiliki tanggung jawab dan dapat dipercaya dalam menjalankan pelayanan. Ketiga, tablik, yaitu transparansi atau keterbukaan komunikasi kepada pelanggan. Keempat, fatonah, yaitu kecerdasan dan profesionalitas dalam memberikan solusi terhadap kebutuhan pelanggan. Jika nilai-nilai ini diterapkan, maka pelayanan akan menjadi lebih etis, profesional, dan terpercaya. Ada konsep tabayun. Konsep tabayun berarti proses memverifikasi dan mengklarifikasi informasi sebelum mengambil keputusan. Konsep ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, yang menekankan pentingnya memastikan kebenaran informasi. Dalam pelayanan, proses tabayun dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, penerimaan dan identifikasi masalah pelanggan. Kedua, verifikasi data dan fakta yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ketiga, klarifikasi kepada pelanggan untuk memastikan informasi yang benar. Keempat, memberikan solusi yang adil bagi semua pihak. Dengan adanya konsep tabayun, kesalahan informasi dan konflik pelayanan dapat diminimalkan. Ada analisis dimensi kualitas layanan syariah. Dalam konteks syariah, kualitas pelayanan dapat dianalisis melalui beberapa dimensi. Pertama, compliance, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kedua, asuransi, yaitu memberikan jaminan dan rasa aman kepada pelanggan. Ketiga, reliability, yaitu kemampuan memberikan pelayanan secara konsisten dan dapat diandalkan. Keempat, tangibles, yaitu bukti fisik seperti fasilitas, penampilan karyawan, dan sarana pelayanan. Kelima, empati, yaitu memberikan perhatian, kepedulian kepada pelanggan. Keenam, responsif, yaitu kecepatan dan kesiapan dalam membantu pelanggan. Dimensi ini membantu organisasi memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan standar kualitas dan nilai syariah. Selanjutnya ada implementasi di berbagai sektor. Nilai-nilai pelayanan Islam dapat diterapkan di berbagai sektor. Contohnya pada perbankan syariah, yaitu dengan memberikan transparansi informasi produk kepada nasabah.
pada rumah sakit syariah. Pelayanan dilakukan secara ramah, profesional, serta memperhatikan kebutuhan spiritual pasien. Sedangkan pada UMKM, implementasinya terdapat berupa kejujuran dalam penentuan harga dan kualitas produk yang dijual. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pelayanan Islam bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang usaha. Ini ada dampak terhadap loyalitas pelanggan. Integrasi nilai Islam dalam pelayanan memiliki dampak yang sangat positif terhadap loyalitas pelanggan. Pertama, pelanggan akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap perusahaan. Kedua, pelanggan cenderung memberikan rekomendasi positif atau word of mouth kepada orang lain. Ketiga, perusahaan akan memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap persaingan bisnis, karena pelanggan merasa memiliki hubungan emosional dan kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya ada tantangan dan rekomendasi. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan kualitas pelayanan berbasis nilai Islam juga memiliki beberapa tantangan. Oleh karena itu diperlukan beberapa langkah pengembangan. Pertama, ada melakukan internalisasi nilai Islam secara struktur dalam organisasi. Mengintegrasikan teknologi dalam proses tabayun, misalnya melalui sistem informasi pelayanan. Ketiga, meningkatkan kompetensi spiritual dan profesional karyawan. Keempat, melakukan audit kualitas syariah secara berkala untuk memastikan pelayanan tetap sesuai dengan prinsip Islam. Dari kesimpulan, integrasi nilai Islam, etika profetik, dan konsep tabayun dalam manajemen pelayanan dapat menciptakan pelayanan yang tidak hanya berkualitas secara profesional, tetapi juga beretika dan bernilai spiritual. Dengan menerapkan prinsip tersebut, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan, kepuasan, serta loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Cukup sekian presentasi pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.